Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Pandi, spesialis anak. Ya, hari ini kita akan berbicara sharing-sharing tentang rekomendasi tentang screen time. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Jadi pada dasarnya kita harus mengetahui apa itu screen time. Ya, screen time itu adalah waktu yang dihabiskan anak menggunakan perangkat digital seperti TV, komputer, tablet, smartphone, dan lain-lain. Nah, dibedakan menjadi screen time pasif yang yaitu hanya menonton saja. Jadi anak tidak ada interaksinya. Nah, jadi screen time yang kedua adalah screen time interaktif. Ada bermain dan juga bisa dalam kondisi belajar. Nah, dampak dari screen time yang berlebihan, apalagi screen time yang pasif yang dia hanya menonton saja, ya, itu bisa terjadi gangguan perkembangan otak, masalah perilaku dan sosial, resiko obesitas, gangguan tidur, penurunan konsentrasi, dan juga bahkan sampai ke prestasi akademik. Kok bisa? Kita coba lihat satu persatu. Jadi gangguan perkembangan dan otak pada screen time yang berlebihan itu ada salah satu atau ada pendapat ahli yang menjelaskan bahwa screen time yang berlebihan itu sinyalnya, dampaknya diterima oleh otak sehingga otak selalu dalam kondisi hipermetabolisme karena ada sinyal stimulasi yang membuat otak hipermetabolisme atau bekerjanya itu berlebihan. Nah, ketika sinyal dari otak itu hilang atau stimulasi itu hilang, jadi misalnya gadgetnya dimatikan, diambil, disita gitu ya, karena kita mungkin orang tuanya wah ini terlalu banyak main, diambil gitu. Nah, otak si anak yang tadinya sedang dalam kondisi hipermetabolisme tidak serta-merta dia menurun hipermetabolismenya, sehingga malah justru otak memerintahkan badan untuk bergerak sesuai stimulasi seperti yang tadi supaya otak tetap hipermetabolisme. Jadi seolah-olah otaknya itu tidak mau istirahat. Nah, itu salah satu contoh proses yang bisa terjadi dan mengakibatkan gangguan perkembangan otak. Karena otak ini juga pada dasarnya memegang peran perkembangan fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi motorik kasar, motorik halus, berbahasa, dan juga sosialisasi. Dari dampak anak yang hanya terpaku dengan gadget itu bisa mengganggu misalnya postur tubuh ya, misalnya dia menjadi bungkuk, pola hidup yang sedentari, otot menjadi kurang terangsang, dia hanya berdiam menikmati HP yang harusnya anak-anak itu bermain, bergerak, berlari gitu. Dia menjadi cenderung pasif. Nah, berarti dari perkembangan otot bisa menyebabkan gangguan dari motorik kasar. Motorik halusnya pun pada pola kita memberi atau kita mengakses gadget kita, tentunya yang paling sering bergerak hanya mungkin telunjuk saja, kita melakukan swipe, eksekusi aplikasi yang hanya menggunakan satu atau dua jari saja, sehingga di sini bisa mengakibatkan gangguan perkembangan motorik halus. Mungkin nantinya contoh anak belum pintar megang bolpen, pegang pensil, pegang spidol untuk mewarna yang seharusnya sudah bisa. Anak yang cenderung dia menonton gadget, yang bahkan menonton gadget itu di fase anak itu belum bisa berkomunikasi dua arah, tentunya menikmati tayangan-tayangan yang ada di gadget itu sebenarnya anak bisa aja dalam kondisi hanya menikmati sinyal pancaran radiasi saja atau sinyal warna, sinyal cahaya saja. Jadi dia tidak bisa mengkonekkan antara apa yang dilihat dengan apa yang diingat dan apakah itu harus diucapkan dalam bahasa. Maksudnya misalnya dia melihat
sebenarnya di tayangannya ada gambar awan, ada gambar orang lagi makan, tetapi kalau misalnya tidak dijelaskan mungkin akan terbalik. Awan itu adalah diartikan sebagai orang yang sedang makan, orang yang sedang makan disebut sebagai awan. Terbolak-balik itu bisa saja terjadi karena di HP ataupun di gadget memberikan rangsangan-rangsangan yang tidak bernilai pelatihan, jadi hanya satu arah saja, tidak bernilai interaksi ya. Nah, dari masalah-masalah tadi otomatis akan membawa anak itu ke dalam problem yang berkaitan dengan perilaku dan sosialisasi, menjadi antisosial, menjadi temperamental, karena anak ketika dia sedang suka mengkonsumsi, ya dalam tanda kutip mengkonsumsi gadget, dia itu dalam kondisi senang, happy, endorfinnya keluar. Ketika kehilangan kesenangannya karena misalnya HP-nya diambil, disita, atau disuruh stop dan istirahat, tentunya anak nggak mau nih. Refleks alamiah, ada sesuatu yang sedang dinikmati dan itu ada unsur kesenangannya, kok diambil, kok disimpan, akhirnya dia akan marah. Nah, apalagi kalau orang tuanya, walinya yang menemani dia atau menunggui dia bermain, terus karena melihat, waduh kok anaknya marah, anaknya tantrum, langsung dikasih HP-nya, di situ akan justru menjadikan anak semakin menjadi, ya, menjadi-jadi gitu ya. Menjadi-jadinya bagaimana maksudnya? Jadi dari perilaku dan sosialisasinya dia akan menggunakan marahnya, akan menggunakan tantrumnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Gangguan tidur bisa juga terjadi karena ketika mata kita mengakses gadget, mendapatkan stimulasi rangsangan dari layar, stimulasi cahaya, itu menghambat hormon ngantuk. Nah, sebenarnya kalau misalnya badan kita sudah muncul ngantuknya, sebenarnya itu dalam kondisi terlalu lelah, terlalu ngantuk, yang akibatnya mengurangi kualitas tidur, mengurangi kuantitas tidur. Dan itu sangat tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada anak yang sedang tumbuh-tumbuhnya, yang sedang berkembang-berkembangnya. Ya, terutama di sini berkaitan dengan pemakaian gadget sebelum tidur. Penurunan konsentrasi dan prestasi akademik, ya tentunya anak hanya akan berlomba-lomba ya di pola pikirnya itu main gitu. Otomatis di sini disinyalir bisa menurunkan konsentrasi dan prestasi akademik karena anak apalagi game-game ataupun aplikasi-aplikasi tontonan yang unlimited itu menyediakan sebuah kesimpulan, menyediakan sebuah hal-hal yang mudah, ringan, jadi tidak ada tantangannya, jadi anak tidak mempunyai rasa kompetisi dan tidak mengasah kreativitas. Resiko obesitas tentunya akan terjadi karena kan tidak mungkin anak-anak kita menikmati tayangan gadget itu sambil olahraga, sambil lari-lari. Jadi pasti yang paling enak dalam tanda kutip menikmati gadget, tiduran, dan bahkan ngemilnya juga paling sering karbo. Lalu lanjut, bagaimana rekomendasi-rekomendasi yang kita sarankan. Jadi kalau yang pertama, rekomendasi usia dikurang dari 18 bulan, kita harus menghindari screen time kecuali hanya untuk video call, membina hubungan keluarga. Misalnya ada keluarga yang LDR ataupun sebatas orang tua yang sedang di kantor, meningkatkan kualitas komunikasi keluarga dengan video call, no problem. Fokusnya pada interaksi langsung dengan orang tua, ya. Kalau tidak ada nilai interaksi, itu akan sangat bahaya sekali. Prioritaskan kegiatan seperti bermain sensorik, misalnya bermain dengan tekstur atau warna, mengeksplorasi lingkungan sekitar. Rekomendasi usia 18-24 bulan, jika diperkenalkan screen time, lakukan bersama orang tua. Kalau bahasa Jawanya itu sambil dicereweti di sebelah anak kita.
gitu. Jadi misalnya, wah lihat itu ada awan, oh burungnya bagus ya terbang di angkasa, burungnya itu ada yang warnanya putih, ada warna hitam, ada yang warna-warni, itu dia terbang di antara awan dan matahari, dan sambil ditunjukkan mana awan, mana burung, mana matahari gitu ya. Lalu misalnya melihat kartun yang ada mobilnya, kita ceritakan mana yang mobil, mana yang warna merah, mana yang warna hitam, dan lain sebagainya. Dan juga tentunya kita juga pintar-pintar memilih program edukatif yang berkualitas tinggi, terutama yang bahasanya menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu ya dalam hal ini adalah bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari, agar supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang efektif dalam konteks pembelajaran dengan gadget. Ya, video pembelajaran berbasis gambar, lagu-lagu edukatif dengan visual yang menarik, durasinya maksimal 30 menit per hari, dan tentunya dengan durasi terbagi. Rekomendasi usia 2-5 tahun, batas screen time maksimal 1 jam per hari dengan dosis terbagi. Utamakan konten yang mendidik seperti program edukatif interaktif ya. Jadi misalnya mengajak membaca bersama, mengajak mengenali angka bersama, mengajak mengenali huruf bersama. Untuk yang muslim kita ajak untuk mengenali huruf hijaiyah, nggak masalah, karena di usia 2-5 tahun ini diharapkan sudah mulai ada komunikasi atau bahasa dua arah. Anaknya sudah mampu ada mengawali komunikasi dua arah, sehingga kita bisa mengajarkan mulai lebih beraneka ragam. Cerita bergambar yang mengajarkan nilai-nilai yang positif. Nah ini juga harus contoh, misalnya kita melihat tayangan ada penjahat dikalahkan oleh jagoan gitu misalnya ya, itu juga harus ditunjukkan ada sebuah kejahatan itu berarti jelek, jangan ditiru, dan kebenaran selalu menang. Katakanlah nilai-nilai seperti itu harus dijelaskan, ditunjukkan agar anak-anak kita tidak salah mencontoh seperti itu. Rekomendasi usia 6-12 tahun, batasi screen time maksimal 2 jam per hari. Terapkan aturan waktu layar sebelum tidur, hindari 1 jam sebelum tidur. Seperti penjelasan tadi di awal, agar kualitas tidur kita itu baik, agar kualitas tidur kita itu tidak terganggu, hormon ngantuknya keluar. Dan ketika kualitas tidur kita itu baik, tidur kita itu di tengah malam, sepertiga malam akan muncul hormon-hormon yang memang hanya muncul di periode itu untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, memang uniknya badan kita seperti itu, dan kita usahakan semaksimal mungkin tidak melawan pola alami yang ada di badan kita, atau dalam bahasa medis kita jangan sampai melawan pola fisiologis yang ada di dalam badan kita. Kombinasikan screen time dengan aktivitas olahraga, kegiatan kreatif, menggambar atau bermain musik ya, tentunya bukan dengan istilahnya di sini boleh menggunakan gadget yang misalnya mengajak olahraga bersama. Kalau mungkin zaman dulu gitu ya, ada yang namanya SKJ, sekarang senam kesehatan jiwa dengan petunjuk dari YouTube. Misalnya seperti itu, ataupun kegiatan olahraga lain yang lebih kekinian, yang lebih menarik oleh anak-anak kita, agar anak-anak kita mau mengikuti, mau mencontoh, dan termotivasi. Kegiatan kreatif lain menggambar, misalnya ada tutorial menggambar, tutorial hal-hal yang kreatif, sangat dipersilahkan dan tetap didampingi, justru agar supaya lebih mendapatkan hal yang maksimal dan kita tetap bisa memantau hal-hal yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Usia 13-18 tahun maksimalkan 2-3 jam per hari untuk hiburan ya, untuk hiburan. Pastikan waktu untuk tugas sekolah dan interaksi sosial offline. Nah, di sini juga pilah-pilah cukup tegas ya. Jadi kapan hiburan, kapan waktu untuk tugas sekolah, kapan untuk interaksi sosial yang offline, dan mulai kita diskusikan penggunaan resiko penggunaan media sosial ya.
ada kasus-kasus cyberbullying, diceritakan apa dan bagaimana menghadapi dan bagaimana mencegah gitu. Dan juga pentingnya menjaga privacy. Dalam hal ini kita juga kenalkan batasan-batasan yang bukan mahram ya. Walaupun seolah-olah nanti kasus yang sering terjadi contohnya ya, pentingnya menjaga privacy, terkadang komunikasi ke keluarga malah minim, komunikasi di dunia maya malah meningkat ya. Jadi anak-anak kita lebih percaya, lebih nyaman chatting dengan orang yang tidak dikenal, dikira baik tetapi ternyata ada maksud niat-niat yang kurang baik yang malah bisa merugikan anak-anak kita. Nah, di situ pentingnya kita menjelaskan pentingnya menjaga privasi, dan tentunya kita sebagai orang tua harus menjadikan home sweet home bagi anak-anak kita agar anak-anak kita itu bisa menceritakan keluh kesahnya dengan nyaman dan bukan ke orang lain. Ya, sekilas tipsnya: dampingi anak selama screen time, ajukan pertanyaan terkait tontonan untuk melatih logika. Misalnya untuk anak yang di pertengahan tadi, menurut kakak mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dicontoh gitu, dan lain sebagainya, supaya mempunyai pemahaman yang bagus dan bisa mempunyai filter yang kokoh agar supaya tontonan-tontonan itu bisa diambil manfaatnya. Jadwalkan waktu layar yang secara konsisten, dan tentunya kita saat ini sebagai orang tua mempunyai tantangan untuk menyediakan waktu khusus, karena memang tantangan pemakaian gadget ini hampir tidak mungkin kita hindari secara total. Jadi sehingga kita yang juga harus beradaptasi, memberikan waktu tersendiri agar supaya tidak terkena imbas negatif dari pemakaian gadget. Strategi orang tua tentunya jadilah teladan ya. Jadi jangan menyuruh, misalnya contoh, jangan menyuruh anaknya terlalu banyak main gadget, tetapi yang kita pegang juga gadget dan juga sedang swipe seperti itu contohnya. Tetapkan aturan yang konsisten ya, jangan berubah-ubah supaya anak juga disiplin. Jamnya main silahkan main, jamnya istirahat harus istirahat, jamnya sekolah harus sekolah, sehingga tercipta ritme yang bagus. Karena itu sangat penting. Jadi terlalu fleksibel juga tidak bagus, terlalu mengekang juga tidak bagus. Ciptakan zona bebas layar, contoh ruang makan, itu tidak boleh ada gadget di antara kita ya. Gunakan aplikasi monitoring. Nah, ini orang tua perlu mempelajari bagaimana kita memanfaatkan aplikasi di handphone kita untuk memantau dan membatasi gadget-gadget di anak-anak kita. Saat ini sudah canggih dan silahkan dikomunikasikan, dipelajari dan diaplikasikan. Strategi kelima yang tidak kalah penting adalah kita meningkatkan kualitas komunikasi kita kepada anak kita. Kita perkuat chemistry dan juga kepercayaan antara orang tua dengan anak-anak kita, supaya kita kembali lagi menjadi teladan yang baik. Ciptakan regulasi dalam rumah. Buat aturan yang berlaku untuk seluruh anggota keluarga. Menyediakan waktu dan ruang tertentu di rumah yang bebas dari penggunaan media elektronik. Penggunaan untuk kreativitas, manfaatkan teknologi untuk mendorong kreativitas semaksimal mungkin, sepositif mungkin. Dan juga tidak hanya masalah kreativitas untuk membentuk sesuatu, tetapi juga kreatif bahkan dalam bersosialisasi. Dan jangan menggunakan teknologi hanya untuk membuat anak diam ya. Keseimbangan, pastikan screen time tidak mengganggu, tidak menggantikan aktivitas fisik lainnya seperti tidur, bermain, olahraga, interaksi sosial dan juga sekolah. Nah, kaitan screen time dengan kesehatan terbukti berhubungan dengan obesitas, terbukti berhubungan dengan pola makan yang tidak sehat, terbukti mempengaruhi kualitas hidup ya. Sehingga
Rekomendasi pembatasan screen time pada anak dan remaja sangat direkomendasikan karena dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik dan mental. Jadi kalau misalnya tidak terarah bisa menyebabkan dampak negatif yang luar biasa. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga tantangan zaman terhadap pemakaian gadget pada anak-anak kita tidak membuat generasi penerus kita lepas dari peluang menjadi generasi emas. Kalau mau diskusi dan ada pertanyaan silahkan chat di kolom, nanti kita bahas. Saya akhiri dulu, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.